Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan makna. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tirsa Putri Maulani dengan NIM E1C02510036 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sebelum lanjut ke pembahasannya, apa itu perubahan makna? Perubahan makna itu dibagi menjadi dua, yaitu secara sinkronis dan secara diakronis. Pada sinkronis ini, makna itu adalah sebuah kata yang tidak akan berubah, sedangkan secara diakronis kemungkinan dapat berubah. Maksudnya, dalam masa relatif singkat, makna adalah kata yang akan tetap sama dan tidak akan berubah. Sedangkan dalam waktu relatif yang lama, kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Nah, mungkin makna ini bukan hanya berlaku untuk semua kosakata terdapat pada bahasanya dan hanya terdapat pada sejumlah kata saja. Terdapat di sini berbagai faktor, antara lain yang pertama, ada perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Nah, pada konsep keilmuan dan teknologi ini dapat menyebabkan kata yang awal mula maknanya A menjadi B atau C. Contohnya kata sastra. Nah, perubahan makna pada kata sastra ini seperti yang kita sebutkan tadi adalah perkembangan atau perubahan konsep tentang sastra itu dalam ilmu susastra. Sedangkan perubahan dalam bidang teknologi dapat terjadi perubahan makna kata. Misalnya, dulu kapal menggunakan layar untuk dapat bergerak. Nah, muncul istilah kata berlayar dengan makna melakukan perjalanan kapal yang dapat digerakkan dengan tenaga layar. Meskipun tenaga penggerak kapal sudah digunakan mesin, tetapi tidak berlayar menggunakan yang disebut perjalanan di air. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam masyarakat berkenan dengan sikap sosial dan budaya dapat menyebabkan terjadi perubahan makna. Pada sebuah kata yang mulanya bermakna A, lalu berubah menjadi B atau C, mungkin karena bentuk maknanya tetap sama, tetapi konsep yang dikandungnya sudah berubah. Contohnya, kata saudara. Dalam bahasa kuno bermakna seperut atau satu kandung. Namun, kini kata saudara meskipun masih digunakan dalam arti orang lahir dari kandungan yang sama. Adapun contoh lainnya, biasanya menggunakan kata sarjana. Dulu dalam bahasa kuno, kata ini adalah untuk orang-orang yang pandai saja. Namun sekarang udah ada perubahan makna dari kata ke kata yang menjadi kata sarjana itu adalah untuk orang yang lulus dari perguruan tinggi. Tetapi jika dia tidak lulusan dari perguruan tinggi, maka tidak bisa disebut dengan sarjana. Yang ketiga, perkembangan dalam pemakaian kata. Nah, dalam setiap bidang kegiatan biasanya mempunyai sejumlah kosakata yang berkenan dengan bidang itu. Kosakata pada mulanya hanya digunakan pada bidangnya itu. Dalam perkembangan kemudian digunakan juga dalam bidang-bidang lainnya. Contohnya, terdapat kata beranak. Nah, kata beranak ini pada zaman dahulu bermakna mempunyai anak atau melahirkan semenjak ada munculnya dukun beranak. Kata beranak dianggap kasar, sehingga
kini diubah menjadi kata bersalin atau melahirkan agar maknanya menerus ke hal yang baik. Yang keempat, pertukaran tanggapan indera. Pertukaran tanggapan indera ini dalam perubahan makna disebut dengan sinetesia, yaitu pergeseran makna kata karena adanya persalingan atau pertukaran fungsi antara dua atau lebih indera yang berbeda seperti penglihatan, pendengaran, peradaban, perasaan, dan penciuman. Alat indera memiliki tugas yang spesifik seperti mata untuk cahaya, lidah untuk rasa, kulit untuk sentuhan, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa sering terjadi penggabungan atau pencampuran fungsi indera ini untuk menciptakan ekspresi yang lebih kaya unik dan deskriptif seperti dalam kayak karya sastra atau percakapan sehari-hari menjadi deskripsi lebih kuat dan puitis. Contohnya, katamu sungguh pedas untuk didengar. Nah, pada kata pedas ini seterusnya ditanggapi oleh indera perasa atau disebut dengan bibir atau mulut. Tetapi ini bisa kita lihat bahwa kata pedas dianggap oleh indera pendengaran. Yang kelima, adanya asosiasi. Asosiasi dalam perubahan makna sering terjadi saat sebuah kata memperoleh makna baru karena adanya hubungan atau pertalian sesifat, rasa, atau pengalaman dengan kata lain, seringkali secara kaisan seperti rapor terbakar atau buruk, atau kata amplop yang artinya uang sogokan karena kemiripan sifatnya atau menutup Nah, ini adalah pergeseran makna konotatif di mana makna literal bergeser karena adanya asosiasi dengan konsep lain yang seringkali berdasarkan pengalaman pemakaian bahasa. Contohnya kebakaran. Nah, makna literalnya adalah kerusakan karena api, tetapi dalam kalimat raponnya kebakaran artinya menjadi sangat buruk karena diasosiasikan dengan panas membara. Contoh lainnya, amplop. Kata amplop aslinya berarti wadah surat, tapi bisa diasosiasikan dengan uang sogokan karena amplop yang sering digunakan untuk menyelip uang tersebut. Nah, itu dia faktor-faktor dari perubahan makna. Selanjutnya kita ke materi medan makna. Medan makna ini biasanya disebut dengan semantic field atau semantic domain, bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta. Tentunya direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang bermakna hubungan. Nah, medan makna ini terdapat dua golongan, yaitu golongan kolokasi dan golongan set. Golongan kolokasi berasal dari bahasa Latin yang berarti ada di tempat yang sama dengan menunjukkan kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata atau unsur leksikal itu. Kolokasi menunjukkan pada hubungan sintakmatik karena sifatnya yang linear. Contohnya, tiang layar. Perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam, serta isinya. Kita bisa dapat kata layar, perahu, nelayan, badak, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata dalam satu kolokasi, satuan tempat, dan lingkungan. Jadi, kata-kata kolokasi ini ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu tempat atau satu lingkungan. Yang kedua,
Golongan set. Galangan set suatu saat biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam unsur set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota dalam satu set tersebut. Set ini menunjukkan pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Di sini ada contohnya kata remaja. Nah, kata remaja merupakan pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Yang kedua adalah sejuk. Sejuk adakah suhu di antara dingin dengan panas. Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara makna donotasi dan makna konotasi. Di antara makna dasar dari suatu kata atau leksem dengan makna tambahan dari kata itu. Nah, pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Meskipun makna unsur-unsur leksikal itu sering bertumpang tindih dan batas-batasannya seringkali menjadi kabur. Nah, itu dia materi dari medan makna. Nah, terus kita selanjutnya ke materi komponen makna. Nah, komponen makna ini komponen makna atau komponen semantik mengajar bahwa setiap kata atau unsur leksikal berdiri dari satu atau beberapa unsur yang bernama dengan membentuk makna atau makna unsur leksikal tersebut. Nah, komponen makna ini sama halnya dengan medan makna, tetapi dari sebuah kata, leksem, dan butir leksikal mempunyai makna. Makna yang memiliki setiap kata leksem dan butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna yang akan membentuk keseluruhan kata leksem dan butiran leksikal tersebut. Adapun contohnya seperti kata ayah dan bapak. Nah, ini adalah dua kata yang bersinonim. Di kata ayah dan bapak ini, kata yang bersinonim maknanya tidak persis atau tidak sama. Tentunya ada perbedaan makna. Jadi, kalau kita analisis kata ayah dan bapak dari segi komponen makna, maka ayah dan bapak sama-sama memiliki komponen manusia, tetapi bedanya kata ayah tidak memiliki komponen sapaan kepada orang yang dihormati, sehingga kata bapak dan ayah memiliki beda makna yang hakiki yang menyebabkan keduanya tidak dapat ditukarkan. Nah, teman-teman, itu dia dari materi komponen makna. Nah, sekarang ke materi kesesuaian semantik dan sintaksis. Kesesuaian semantik dan sintaksis ini adalah kondisi di mana struktur kalimat atau sintaksis dan makna kata dan makna kata-katanya atau semantik bekerja sama dengan harmonis untuk menghasilkan kalimat yang logis dan dapat dipahami, sehingga makna yang disampaikan jelas dan sesuai dengan aturan kata-kata bahasa serta logika dunia nyata. Nah, contohnya ibu memiliki seorang anak. Nah, di situ semantik dan sintaksisnya cocok, sementara seorang anak-anak itu tidak cocok. Sintaksis ini fokus kepada aturan kata bahasa, urutan dan struktur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Tujuannya untuk memastikan kalimat tersusun dengan benar secara gramatikal. Nah, sedangkan semantik ini berfokus pada makna kata, frasa, dan kalimat atau makna harfiah atau referensial. Tujuannya untuk memastikan makna kata-kata tersebut masuk akal dan logis saat digabungkan. Kesesuaian sintaksis dan semantik.
Nah, pada contoh yang kedua itu, meja itu bernyanyi, strukturnya sudah benar, tapi di meja itu tidak bisa bernyanyi, sintaksisnya salah, dan semantiknya benar. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang perubahan makna, dari keseluruhan perubahan makna. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.